Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Teman-teman, akhirnya Nissantara resmi comeback ke Indonesia lewat pameran Gaikindo Jakarta Auto Week. Tahun ini mereka merilis harganya. Kalau teman-teman tertarik, SUV leather frame ini dijual dengan harga 749,9 juta on the road, yang akan menantang pemain rival lamanya seperti Toyota Fortuner maupun Mitsubishi Pajero Sport. Kita akan bedah bareng-bareng keunggulan yang ditawarkan dari Nissantara. Let's go! Dan ini adalah bagian depan dari Nissantara terbaru, facelift 2023. Sekarang tampilannya jelas ya, lebih berbeda dengan Nissantara sebelumnya. Paling mencolok ada di bagian grill. Sekarang dia pakai grill yang berbentuk vertikal seperti ini. Berbeda dengan Nissantara yang sebelumnya ada jaring-jaring seperti itu. Dan bentuknya terlihat kecil ya waktu itu. Sekarang dia tampil lebih besar. Dipadukan dengan black piano dan juga komponen chrome di bagian kiri kanannya. Dan yang paling baru adalah penggunaan headlamp yang sekarang sudah pakai teknologi quad LED. Teman-teman bisa lihat, ini ada 4 buah proyektor di bagian lampu utamanya. Terus juga ada pemanis lampu DRL, termasuk bentuk ataupun fog lamp yang sekarang juga pakai teknologi LED. Cuman sayangnya untuk pelandasan masih pakai bohlam konvensional biasa. Oh iya, untuk bagian bumper dari Nissantara juga berubah. Jadi ini bisa dibilang ubahan yang total di bagian depan dan juga di bagian buritan dari Nissantara facelift. Dan ini ada bagian atau visual samping dari Nissantara. Jadi sebenarnya garis guratannya masih sama dengan Nissantara terdahulu. Perbedaannya ada tampak di bagian belakang dan juga di bagian depan. Itu lebih kental banget perbedaannya. Di bagian samping sini dia tetap pakai ring 18 inci dengan ban 255/60 rata depan belakang, yang mana peleknya sudah berbahan alloy. Ini dirancang untuk kebutuhan off-road juga, teman-teman. Sementara di bagian belakang, di bagian samping sini sudah ada foot packs, jadi memudahkan teman-teman ketika masuk ke dalam mobil. Dan untuk menjadikan sebuah SUV tangguh, tentu ada komponen roof rail yang menjular dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Dan ini teman-teman bagian belakang atau tampak buntut dari Nissantara sekarang tampilannya jauh lebih fresh juga, dimana sudah berbekal dengan lampu stop lamp yang sudah LED. Paling berbeda adalah di bagian bumpernya. Bumper sekarang juga punya pakai visual yang baru dan dilengkapi dengan 4 sensor titik parkir, termasuk dengan rear kamera di belakang. Di Nissantara sekarang udah nggak perlu ribet lagi karena sudah dibekali dengan power back door, teman-teman. Jadi kita tinggal buka, dia sudah otomatis. Cuman sayangnya untuk pelipatan bangku berbeda dengan Hyundai Santa Fe yang praktis, dia belum dibekali dengan tombol untuk melipat jok di bagian baris ketiga. Tapi kompartemennya cukup besar, teman-teman bisa lipat rata lantai di bagian sini. Nanti bisa untuk menyimpan berbagai macam barang bawaan yang dibutuhkan. Itu bagian belakang dari Nissantara Facelift 2023. Nah teman-teman, di balik bonet dari mesin Nissantara ada jantung pacu berkubifikasi 2488 cc, 4 silinder, turbo diesel yang mana mampu menghasilkan tenaga cukup besar di 188 horsepower pada putaran mesin 3000 600 rpm, dan torsinya juga badak nih teman-teman. Dia ada di 450 Nm pada putaran mesin rendah 2000 rpm. Output tadi kemudian disalurkan lewat transmisi otomatis 7 percepatan. Informasi aja, output yang dihasilkan dari Nissantara versi facelift ini jadi yang terbesar di antara rival-rivalnya seperti Fortuner maupun Pajero Sport yang sama-sama mengemas mesin 2.5 diesel turbo. Ciri khas dari Nissan adalah penataan mesin yang rapi, itu juga material plastiknya juga premium, termasuk ada penambahan komponen peredam suara maupun peredam panas ya di bagian sini. Ini jadi sudah dipikirkan, dirancang oleh tim R&D Nissan untuk pengemasan engine atau jantung pacu di Terra Facelift 2023. Ya, sekarang sudah ada di balik kemudi dari Nissantara. Kalau misalkan teman-teman masih ingat dengan layout desain Nissantara terdahulu, sekarang di New Terra Facelift yang didatangkan oleh Nissan Indonesia di tahun 2023 ini sekarang berubah lebih fresh, juga lebih komunikatif, yang tentunya juga memberikan kenyamanan bagi pengemudi, penumpang, dan juga orang-orang yang masuk ke dalam SUV leather frame ini. Ya, jadi untuk perpaduan material yang ada di dalam kabin Nissantara ini memadukan 2 komponen. Yang pertama ada soft touch, teman-teman bisa lihat di bagian dashboard sini dia sudah pakai ban soft touch kulit, tapi untuk bagian atasnya masih pakai plastik. Cuman untuk ban plastiknya dia pakai material yang bisa gue bilang premium.
Lalu juga unsur kebaruan yang ada di Nissan Terra facelift ini adalah cluster meternya yang sekarang lebih tampil menarik karena dia memadukan antara dua jenis ya. Pertama ada yang model TFT-nya di bagian tengah dan juga masih ada analog baik untuk kecepatan speedometer dan juga ada RPM. Termasuk juga dengan keterangan suhu dan konsumsi bahan bakar yang masih berbentuk analog. Ini adalah sesuatu perpaduan yang cukup menarik untuk sebuah SUV leather frame yang dimana memang banyak informasi penting yang harus kita pantau di dalam cluster meternya. Kemudian untuk lingkar kemudinya tampil sporty, di mana sudah pakai paket flat bottom di bagian bawahnya dan di sisi kiri maupun sisi kanan ada berbagai macam tombol yang teman-teman bisa atur. Nah, selain jenis setirnya yang komunikatif, sporty dengan flat bottom, teman-teman juga bisa atur berbagai fitur dan teknologi yang ada di Nissan Terra lewat tombol yang komunikatif di bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, di bagian bawah sini ada indikator cruise control, tapi ketika penjelasan atau peluncuran di hari pertama GJAW nggak disebutin kalau Nissan Terra dibekali dengan adaptive cruise control. Berarti cruise control yang ada di Nissan Terra masih konvensional, teman-teman. Nah, untuk memanjakan pengemudi, penumpang depan dan penumpang belakang, untuk panel infotainment ya dia pakai ukuran 9 inci yang mana sudah terkoneksi juga dengan Android Auto maupun Apple CarPlay. Untuk semakin membuat aura kabin ataupun rasa berkendaranya lebih menyenangkan, semua speaker yang ada di mobil ini sudah pakai garapan dari Bose. Ini dijamin suaranya akan menyajikan suara yang premium dengan speaker garapan dari Bose. Nah, tepat di bawah dari panel infotainmentnya ada pengaturan AC yang sudah digital, terus juga ada pengaturan knobnya di sebagian kiri dan sebelah kanan, dan di bawahnya sudah ada wireless charging ya teman-teman, nggak perlu repot lagi ketika mau isi daya gawai. Termasuk juga ada port untuk USB maupun slot untuk Type C. Di sebelah kanan ada tombol yang disebut Nissan sebagai Shift Fly 4x4. Jadi di sini pengaturannya buat teman-teman misalkan pengen atur penggeraknya mau 4x4 ataupun 2 aja, teman-teman bisa atur dengan mudah, dengan ringkas di bagian tombol sebelah kanan sini. Kemudian di bagian konsol tengah ini jadi tuas transmisinya, lalu juga ada pengaturan untuk parkir elektrik, dan ada juga tombol untuk melipat kursi belakang jadi lebih praktis. Kita pencet di sini, dia akan melipat di bagian belakang. Tentu hadirnya fitur pelipat bangku tengah ini untuk memudahkan akomodasi ketika teman-teman pengen bawa barang. Cuman sayangnya fitur ini cuma berlaku untuk melipat ke depan, tapi untuk melipat ke belakang kita nggak bisa, jadi masih tetap manual. Kita harus dorong lagi bangkunya. Seperti itu. Sayangnya teman-teman untuk pengaturan setirnya belum ada untuk teleskopiknya. Jadi udah kita atur nih untuk pembuka kuncinya. Jadi nggak bisa ditarik atau dimajuin, cuman bisa tilt atas bawah. Tapi teman-teman jangan khawatir karena si Nissan Terra ini ada pengaturan elektrik untuk bangkunya. Jadi bisa maju atau mundur, atau juga bisa naikin sesuai posisi yang ideal. Termasuk juga ada pengaturan di bagian pinggang. Pengaturan elektrik cuma tersedia di bagian kursi pengemudi Nissan Terra aja. Nah, sebagai fitur tambahan untuk peranti hiburan sudah terpasang dengan monitor rooftop di bagian sini. Ini sudah terkoneksi juga dengan HDMI connection. Jadi teman-teman ketika pengen nonton Netflix ataupun film-film yang lain bisa colok pakai laptop, terus juga koneksikan ke HDMI connectionnya ada di bagian belakang. Secara keseluruhan, jujur gue penasaran banget bagaimana rasa berkendara dari si Nissan Terra facelift ini karena bentuknya ringkas, terus juga pandangan ke depan juga cukup baik visibilitasnya. Untuk komposisi joknya juga premium ya teman-teman, ini memeluk bagian belakang juga dengan cukup baik. Nanti kita akan lebih bedah detail ketika kita mencobanya di jalanan langsung, baik di on-road maupun off-road. Kita di video ini baru hanya mereview first impression dari si Nissan Terra facelift ini. Dan itu total first impression bersama New Nissan Terra facelift yang sebenarnya mobil ini sudah dipamerkan atau diperkenalkan di pameran Gias tahun 2022. Tapi di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 Nissan meresmikan harganya, ya kalau misalkan teman-teman tarik bisa dibawa pulang dengan harga 749,9 juta. Menurut Jakarta, estimasi pengiriman akan dilakukan pada bulan April kalau teman-teman melakukan SPK di bulan ini. So buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat teman-teman soal Nissan Terra di kolom komentar dan jangan lupa untuk main-main ke website kami www.auto.com, carvaganza.com, and zeekwheels.co.id. Gue bagi cabut. Bye-bye.